Hai semua para pecinta film, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, hehehe. Nah, pada kali ini gue akan memberikan beberapa informasi yang pastinya sudah kalian baca seperti di judul, yaitu 6 rekomendasi film-film yang bisa kalian tonton untuk mengisi waktu luang kalian, yang pastinya film bucin. Siapa sih di sini yang nggak bucin? Tapi kalian suka banget kan nonton film-film bucin? Ayo, silakan komentar di bawah. Oh ya, berhubung ini adalah video pertama dari The Overslept Today, jadi di sini sebelum listnya dimulai, gue mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama gue Bintang. Di sini gue yang akan jadi host untuk video kali ini. Tapi selain gue, nanti ada 2 orang lagi yang akan mengisi konten-konten yang ada di channel ini. Oke, langsung saja kita masuk ke topik pembahasannya. Tapi jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ya, supaya channel ini bisa berkembang dan pastinya selalu memberikan informasi-informasi yang bermanfaat. Oke, let's go. Mau diwakilin apa langsung? Yang pertama ada film Dilan. Siapa sih di sini yang nggak tahu film Dilan? Pastinya kalian tahu dong. Film Dilan termasuk film yang populer pada tahun 2018 sampai 2019-an. Film ini banyak ditonton, bahkan untuk Dilan 1990 jumlah penontonnya dalam 7 hari setelah perilisannya menyentuh angka 2.200.000-an penonton. Film ini menceritakan kisah cinta 2 remaja yang romantis dan mesra pada tahun 90-an, yaitu Dilan dan Milea, yang masing-masing mereka diperankan oleh Iqbal Diafakhri Ramadan dan Vanessa Priscilla. Dalam film tersebut, Dilan adalah salah satu siswa SMA di Bandung yang memiliki sikap yang bisa dibilang bandel. Tapi, di balik sikapnya yang suka tawuran dan ikut dalam geng motor, ia memiliki sifat yang baik hati, setia, dan romantis. Di saat itu, ia sedang menaksir cewek baru di sekolahnya yang berasal dari Jakarta, yaitu Milea. Dilan sangat ingin mendapatkannya, hingga ia rela melakukan apapun untuk bisa mendapatkan hati Milea. Film Dilan sendiri memiliki sequel lanjutan dari yang pertama, berjudul Dilan 1991, dan yang terbaru sekaligus penutup kisah cinta masa remaja mereka adalah Milea, suara dari Dilan. Bagi yang kepo dengan romantisnya kisah cinta mereka yang unik, absurd tapi bikin baper, aku saranin deh kalian tonton film ini. Dan bagi kalian yang sudah menontonnya, gak salah sih kalian nonton film ini lagi, karena menurutku film ini gak bikin bosen walaupun ditonton berulang kali. Terakhir, IMDb memberikan nilai 7,3 dan The Overslept Today memberikan nilai 8 untuk film Dilan 1990 ini. Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu. Di rekomendasi kedua ini, kenapa gue memilih Ada Apa Dengan Cinta? Karena selain memiliki rating yang cukup baik dan adanya unsur bucin antara kedua tokoh yaitu Rangga dan Cinta, film ini menyuguhkan kisah cinta masa remaja yang kompleks dan konflik yang berlika-liku. Di film prequelnya yaitu Ada Apa Dengan Cinta, yang pertama menceritakan bahwa awal mereka bisa bertemu dimulai dari sebuah lomba puisi, wawancara, dan sampai akhirnya mereka dekat dan ingin bersama. Tetapi semua percintaan pastinya tidak ada yang berjalan mulus hingga tiba waktunya kan? Ya, sama seperti halnya percintaan Rangga dan Cinta pada film ini. Di film pertamanya, mereka harus berpisah karena sesuatu hal. Namun, di film keduanya, ya kalian harus nonton sendiri deh. Walaupun ceritanya kompleks banget, tetap aja nih film bikin gue baper banget pas nonton. Atau mungkin bukan cuma gue ya? Kalian yang udah nonton kasih pendapat kalian di kolom komentar dong. Film Ada Apa Dengan Cinta mendapatkan nilai 7,8 di IMDb dan 8,3 menurut The Overslept Today. Siapa orang di Indonesia ini yang gak kenal sama almarhum Pak B.J. Habibie? Kalau ada, sungguh kamu terlalu. Yap, benar. Di rekomendasi film ketiga ini menceritakan tentang kisah percintaan dari presiden ketiga kita, yaitu almarhum Pak B.J. Habibie. Di
film pertamanya mengisahkan bagaimana Rudy Habibie dari awal sampai akhirnya bertemu dengan Ainun. Film keduanya tidak kalah dari film sebelumnya, ya walaupun tidak dengan gula pasirnya. Di film ini, Habibie sempat terlibat cinta segitiga dengan gadis Polandia dan seorang dari keturunan Ningrat Solo. Dan di film ketiganya yang lebih fokus ke masa muda Ainun, yang ujung-ujungnya juga menceritakan perjalanan cinta Ainun dengan Rudy Habibie yang masih berlatar waktu pada zaman penjajahan Jepang. Overall, Habibie dan Ainun ini cocok banget ya buat kalian tonton, apalagi buat lo semua yang kisah cintanya sepanjang dan seunik Pak almarhum B.J. Habibie. Film Habibie dan Ainun mendapatkan skor 7,6 di IMDb dan 8,2 menurut The Overslept Today. 1 detik lihat Iqbal di perpustakaan aja itu langsung suka sama Iqbal. Di list yang keempat ini ada film yang mungkin dari 3 film sebelumnya, ini film adalah film yang paling enteng jalan ceritanya. Yap, Mariposa. Mariposa adalah film yang menceritakan seseorang yang bernama Acha yang jatuh cinta kepada teman di kelasnya, yaitu Iqbal. Mereka berdua memiliki perbedaan kepribadian yang sangat jauh. Acha adalah anak yang ceria, supel, centil, dan ambisius. Sedangkan Iqbal adalah anak yang cuek, pendiam, dan pintar. Banyak usaha yang dilakukan Acha untuk mendapatkan hati Iqbal, namun Iqbal selalu menolaknya secara terang-terangan. Salah satu usaha penolakan Iqbal yang nyelekit adalah Kue air, mau minyak, gak akan pernah nyatu. Namun, penolakan tersebut tidak membuat Acha menyerah. Malah, Acha mencari berbagai cara lain untuk mendapatkan hati si Iqbal. Seperti yang gue bilang di awal, film ini benar-benar enteng banget jalan ceritanya. Walaupun begitu, alasan gue memasukkan Mariposa ke rekomendasi film bucin yang patut ditonton, selain karena menarik melihat Acha mengejar pujaan hatinya dan dasar plotnya yang begitu unik dan jarang ditemui, yaitu karena kata-kata Mariposa itu sendiri, yang mana kata Mariposa berasal dari bahasa Spanyol yang memiliki arti kupu-kupu. Buat yang udah nonton pasti udah tahulah filosofi ini. Tapi yang masih bingung ada apa dengan kupu-kupu? Kupu-kupu akan lari bila dikejar, namun akan mendekat bila kita diam. Itulah yang menjadi filosofi dan daya tarik tersendiri dari film ini. Terakhir, IMDb memberikan skor 8,4 dan The Overslept Today memberikan skor 8,4 juga untuk film ini. Alita bangun, Alita. Ya, mungkin dari kalian ada yang tidak tahu dengan film ini. Namun, bagi para penggemar film drama percintaan pasti tahu dong dengan film yang satu ini. Sebuah film drama percintaan karya dari sutradara Asep Kusdinar yang tayang pada tahun 2016 silam. Film ini ditonton oleh 1.500.000 lebih penonton dan berhasil untuk masuk peringkat 7 box office Indonesia di tahun yang sama. Menceritakan tentang Aleta yang diperankan oleh Michelle Ziudit yang pergi liburan ke Bali. Pada saat berlibur, dia bertemu Arga yang diperankan oleh Rizky Nazar. Lambat laun, mereka kenal dan semakin dekat. Sampai-sampai ketika Aleta kembali ke Jakarta, Arga membuat janji di mana dia akan menyusul Aleta ke Jakarta dan menikah dengannya. Namun, ketika saatnya tiba, Arga belum juga memenuhi janjinya dan tidak pernah terlihat lagi. Ini film cocok banget untuk ditonton, terutama buat remaja-remaja yang lagi kasmaran tapi gak bisa ketemuan, pasangan yang lagi LDRan atau yang lagi kesepian buat ditonton di kosan yang meratapi malam mingguan. Khusus untuk ini film, gue punya beberapa alasan kenapa gue rekomendasikan film ini untuk lo tonton. Yang pertama, ini film walaupun punya plot dan dasar cerita yang enteng, tapi tidak mengurangi kualitasnya. Yang kedua, film ini diangkat dari kisah nyata yang tragis dan menyentuh hati banget, yang juga bisa kalian lihat di Google. Dan yang terakhir adalah pemerannya. Pemeran si Arga dan Aleta ini gak usah diragukan lagi deh. Sebelumnya mereka pernah berada pada sinetron dan film yang sama juga. Salah satunya adalah Magic Hour di tahun 2015. Ya, walaupun di sini gue nggak ada lihat adegan pamungkas dari film bucin pada umumnya.
Tapi tetap nih film patut ditonton. Skor akhir untuk I Love You From 38,000 Feet menurut IMDb adalah 6,1 dan menurut The Oversleep Today mendapatkan nilai 6,7. Ra, Bim. Dan untuk list yang terakhir ada film Dua Garis Biru. Dua Garis Biru merupakan film di tahun 2019 yang ditulis serta disutradarai oleh Gina S. Nur yang juga merupakan debut dari Gina dalam bidang penyutradaraan. Film yang tingkat kebucinannya mungkin udah melebihi batas remaja pada umumnya. Ini berkisah tentang sepasang kekasih yang bernama Bima dan Dara, yang dimana mereka diperankan oleh Angga Yunanda dan Adisti Zara yang masih duduk di bangku SMA. Layaknya cinta semasa SMA, mereka terlihat saling mencintai satu sama lain, sampai akhirnya mereka yang lugu terlewat batas dan meluapkan rasa cinta mereka di luar ikatan suci. Setelah kejadian itu pun, kehidupan mereka yang penuh kesenangan dan kisah indah masa SMA berubah dan mereka harus menghadapi masalah yang mereka tak dapat bayangkan sebelumnya. Menurut gue, ini film berhasil banget mengangkat tema yang tabu di masyarakat. Di dalam film ini, kalian dapat mengetahui apa akibat dari kurangnya edukasi seks di masyarakat. Menurut gue, film ini wajib banget masuk rekomendasi film yang ditonton saat pandemi corona kayak gini. Karena pas banget waktunya semua anggota keluarga pada di rumah dan kalian bisa nonton film ini bersama orang tua kalian. Tapi bang, film ini kan tentang nanti jadi canggung dong. Loh, justru itulah saat yang tepat bagi kalian dan orang tua kalian saling mengedukasi dan bertukar pikiran satu sama lain. Dan secara nggak langsung, kalian membuka diri kalian terhadap edukasi seks. Selain itu, nilai plus dari film ini adalah banyaknya metafora yang tidak terpikirkan oleh kita semua. Namun, gue jamin kalian pasti langsung mengetahui arti dari metafora tersebut. Dan yang terakhir, soundtrack dari film ini tidak perlu dilakukan lagi. Selain dari musisi terkenal, soundtracknya berhasil membawa suasana dalam film ini menjadi lebih hidup dan emosional. Skor akhir untuk Dua Garis Biru menurut IMDb adalah 8,0 dan menurut The Oversleep Today mendapatkan nilai 8,7. Oke guys, itu saja rekomendasi film bucin versi gue ya. Kalau menurut kalian, apa ada film bucin yang lain? Kalau ada, kasih tahu gue dong di kolom komentar. Dan pesan moral yang dapat kita ambil kali ini adalah bucin boleh, bego jangan. Oke? Like kalau kalian suka video ini, share video rekomendasi ini supaya banyak orang yang nonton dan terbantu dengan rekomendasi yang gue berikan. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe, tonton video rekomendasi lainnya. Nama gue Bintang, and see you next video. Bye.